Mereka semua udah keterlaluan. Lepasin tangan gue. Enggak, Yan. Gue harus ngasih dia pelajaran. Enggak, Yan. Enggak. Aku nggak akan biarin kamu ngelakuin itu semua. Kalung itu sama kayak kalungnya Nina. Mobil jemputanku udah datang. Kita pulang aja ya. Kamu aku anterin pulang. Sepeda kamu kita tinggal di sini aja. Pergi lu sana. Vika jauh lebih baik daripada Nina, si tukang bakso itu. Gue balik duluan ya, soalnya gue ada urusan penting. Oke. Udahlah, lupain aja kejadian tadi. Mereka itu nggak usah diladenin. Andi memang suka cari gara-gara. Kamu harus lebih sabar ya, Yan. Pokoknya jangan sampai Andi atau siapapun ngerusak niat kamu untuk berubah, ya? Tapi sebenarnya aku masih penasaran sih. Apa kamu benar-benar berubah gara-gara perjanjian kamu sama kepala sekolah atau ada hal lainnya? Apa ada hubungannya sama Nina si tukang bakso itu? Sebenarnya ada apa sih antara kalian? Maaf ya, tapi aku cuma pengen tahu aja. Kalau kamu nggak mau cerita, nggak apa-apa kok. Pak. Berhenti di sini aja, Pak. Gue turun di sini ya. Tapi ini kan belum sampai rumah kamu. Kamu nggak mau ya aku tahu rumah kamu di mana? Kalau lo pengen tahu soal Nina, dia satu-satunya cewek yang bisa bikin gue berubah. Makasih ya.
punya kabar gembira, Mak. Kabar gembira apaan? Heh, lu mau bikin emak bangkrut pakai naik taksi segala? Hah? Lu pikir lu anak orang kaya? Shh, ntar aja Mak marah-marahnya. Pokoknya Mak, mulai sekarang ini kita mesti biasain diri naik taksi. Soalnya bentar lagi kita bakalan punya mobil sendiri. Jadi lu udah nemuin orang yang punya foto itu? Belum sih, Mak. Buset deh! Jadi kabar gembira apaan yang lu bawa? Mak, Nola emang belum nemuin orang yang punya foto entuh. Tapi Nola udah ngelihat orang yang pakai kalung yang sama kalung yang emas simpen. Namanya si Vika, Mak, teman sekolahan Aye. Nah, asal Mak tahu ya, si Vika entuh orangnya kaya banget dah, Mak. Ampe mobil jemputannya aja ke sekolah nih, Mak. Waduh, keren banget dah. Yang bener lu? Makanya mulai besok nih, Nola mau pakai kalung entuh. Mana kalungnya sekarang, Mak? Ada, emak simpen di lemari. Emak udah kagak sabar jadi orang gedongan, terus naik mobil, jadi orang kaya. Ayo ambilin, yuk. Ya ampun, Nola, kenapa pada berantakan kayak begini? Emangnya ada gempa bumi? Mana ya tahu? Gimana ceritanya, Mak, bisa begini? Emak juga kagak tahu, Pan, Emak baru pulang. Dasar kurang ajar, siapa yang ngacak-ngacak rumah gue? Mak, jangan-jangan ada maling, Mak. Maling? Kalung! Kaleng! Tempat kalungnya hilang! Cariin lah! Mau kemana sih? Mak, ini apa ya? Ini kan tempat kalung itu, Mak. Hilang! Kalungnya hilang! Kalungnya hilang lah! Wah, bagus banget kalungnya. Liontinnya mengkilap. Woi, Didi! Tunggu! Kemana aja lu seharian? Nggak kelihatan. Tahu lu, jangan-jangan lu mau beraksi sendirian ya? Nggak mau ngomong sama kita-kita? Enggak. Gua udah nggak kayak gitu lagi. Gua mau jadi anak yang baik. Apa lu bilang? Lu mau jadi anak baik-baik? Yang bener aja, Di. Gila sih dasar. Udah deh, gua nggak bakal percaya sama lo. Sekali berandalan tetap berandalan. Maling juga tetap maling. Udah deh, lu tuh sama kayak kita. Lu nggak bakal berubah. Kayaknya tangannya si Didi nyembunyiin sesuatu di kantongnya. Apa yang lu sembunyiin? Keluarin dong. Enggak ada apa-apa. Bohong, lu pasti nyembunyiin sesuatu. Lu udah berani ngebohongin kita ya? Gua harus cepet lari sebelum mereka ngeliat kalung ini. Jangan lari lu! Tuh dia datang tuh. Berhenti lu di situ. Ngonong aja lu. Mak, ada apa? Kenapa saya diperiksa? Diam lu. Lu tuh ya bener-bener keterlaluan deh. Udah kasih makan, tempat tinggal. Lu berani-beraninya yang ngehianatin gue sama mama gue. Maksud kamu apa, La? Dasar blow on lu ya. Gini nih, kalau kagak sekolah, otak kagak ada isinya. Maksudnya Nola, di mana lu sembunyiin itu barang? Barang apa, Mak? Pakai belaga pilon lagi. Lu ngaku, di mana lu sembunyiin barang itu? Kasihin ke gue. Kalau lu jujur sama gue kagak ngapa-ngapain lu. Tapi kalau lu bohong, lu tahu sendiri akibatnya. Saya nggak ngerti apa yang Mak omongin. Tapi saya sama sekali nggak nyembunyiin apapun. Bohong banget sih lo, bikin gue naik darah. Gue tabok lu ya. Mama, udah mak, jangan. Cepat masuk sana, masuk. Sana. Kenapa sih dihalangin? Kayaknya mak, emang bukan dia deh mak yang nyolong tuh kalung. Soalnya dia kagak ngerti sama apa yang kita omongin. Terus gimana dong? Kita bikin duplikatnya aja mak, yang sama persis sama tuh kalung. Hah? Ngaco aja lu. Lu tau nggak? Kalung itu dari emas, harganya mahal. Mak kagak punya duit. Ya udah mak, berarti kita
kita mesti cari cara lain. Saya senang kamu bangun pagi-pagi cuma untuk ngebantuin saya. Perempuan itu pasti bukan ibu lo kan? Perempuan tua yang tinggalnya sama-sama lo. Soalnya kalau benar dia itu ibu lo, dia pasti nggak jahat sama anaknya sendiri. Masa ibu lo mukulin anaknya seenaknya sendiri? Kok kamu tahu kalau Mas suka mukulin saya? Kemarin gua ngikutin lu sampai rumah. Apa? Kamu ngikutin saya sampai rumah? Jangan-jangan kamu yang nyuri di rumah saya? Apa yang kamu ambil? Ayo balikin barang yang kamu ambil dari rumah saya, ayo. Lepasin dan gua lepasin. Saya pikir kamu udah berubah, tapi ternyata enggak. Sekarang saya sadar kalau pencuri tetap aja pencuri. Asal lo tahu ya, gue ngelakuin itu karena gue kasihan sama lo. Gue pengen balas dendam sama orang yang udah ngejahatin lo. Tapi lo malah marah-marah sama gue dan bilangin gue pencuri. Karena perbuatan kamu itu salah. Gue gak peduli, mau benar atau salah. Gue cuma pengen nolongin lo, tapi lo emang gak pantas ditolongin. Gue nyesal udah berantem sama temen-temen gue karena ngebelain lo. Gue nyesal jadi anak baik-baik. Mulai sekarang gue mau balik sama mereka. Didi! Didi berhenti! Didi! Nggak salah nih datang ke sini. Katanya udah gak mau gabung lagi sama kita-kita. Maafin gue ya soal kejadian kemarin. Tapi izinin gue untuk gabung lagi sama kalian. Gue pengen kayak dulu lagi. Tenang aja, Di. Lu masih bakal diterima kok di sini, ya nggak? Iya benar. Sekarang lu udah tahu kan gimana susahnya jadi anak baik-baik. Nah udah deh, mendingan kayak kita aja. Gampang cari duitnya. Bener, Di. Kan nggak enak kalau rasanya kantong kita kosong. Gak bisa senang-senang. Iya benar. Suatu saat nanti, mobil itu juga pasti jadi milik gue. Tapi sebelumnya, gue harus ngelakuin sesuatu supaya gue bisa dapetin itu. Dan kakek. Hati-hati ya. Dia nggak apa-apa. Kayaknya dia nggak apa-apa. Dia nggak ada luka sedikit pun. Mungkin dia cuma pingsan. Apa perlu saya bawa ke rumah sakit? Nggak perlu. Kamu yakin? Iya, kakek pergi aja. Biar saya yang ngurusin dia. Terima kasih ya. Lah, pantas juga campur seragamu. Kenapa sih lo selalu ikut campur urusan gue? Lo lagi selalu ikut campur urusan gue. Urus aja urusan lo sendiri ya. Ingat ya, perjanjian lo sama kepala sekolah. Jangan sampai perbuatan lo ini bikin lo dikeluarin dari sekolah ini. Ngerti? Udah deh ya, lo nggak usah kebanyakan acting. Lo nggak kenapa-napa kan? Hah? Udah nak, biarin aja. Dia emang keterlaluan.
Pengen minum yang dingin-dingin nggak? Gue kalau pagi-pagi gini gue mules. Udah siang, Ale. Kok pagi? Nol, apa lu cemberut aja? Ada masalah? Hah? Iya, soalnya barusan enggak. Gue nggak boleh ngomong soal Rian di depan Vika. Mungkin ntar aja. Tapi gue harus tetap bikin perhitungan sama Rian. Kok bengong sih? Ada apa? Nggak apa-apa. Lupain aja deh. Kok kamu nggak masuk kelas? Nanti telat loh. Tenang aja, belnya masih lama kok. Nak, gue boleh nanya sesuatu nggak sama lo? Kenapa sih lo takut banget sama Nola? Nak, kenapa? Saya ini cuman orang miskin yang nggak berarti dan saya nggak punya apa-apa. Kamu nggak perlu peduli sama saya. Lebih baik kamu pikirin diri kamu sendiri. Dari omongannya Nola, kayaknya kamu lagi ada masalah ya sama kepala sekolah. Mendingan sekarang kamu masuk. Saya nggak mau kamu sampai telat terus nanti dikeluarin sama kepala sekolah. Enggak, gue nggak akan masuk sebelum lo jawab pertanyaan gue. Kenapa sih, Nak? Kayaknya lo diem aja, diperlakukan kasar gitu sama Nola. Nak, yang kerja sama Nola itu kan ibu lo, Nak. Bukan lo. Iya, tapi Nola udah banyak banget bantu saya. Saya nggak peduli apa yang dia lakuin sama saya. Jadi lebih baik kamu jauhin saya aja. Saya nggak mau kamu dapat masalah gara-gara deket sama saya. Nina. Kadang-kadang gue suka bingung. Gue mikir kalau hidup ini tuh aneh banget. Orang sebaik lo malahan hidup menderita. Tapi lo nggak usah khawatir. Gue bisa jaga diri kok, Nak. Kalau gitu gue masuk ya. Makan di mana lo? Kantin sono mie ayam, kantin sana. Karena gua nggak mau, nggak enak. Sana aja ya. Kantin depan ini. Ya, Enak kan? Nol, lo kenapa sih Nol? Dari tadi pagi gue liatin cemberut terus. Mendingan sekarang lu cerita sama gue. Ada apa sih sebenarnya? Rian, Di. Tadi pagi dia udah ikut campur urusan gue. Sebel gue sama dia. Kok lu nggak bilang sih sama gue dari tadi pagi? Lu tenang aja, biar gue habisin tuh anak. Nah, pas banget tuh anaknya lewat. Dia ngejauhin kita lagi. Gue nggak ngerti sampai kapan coba dia mau kayak gitu. Lu tenang aja, nggak lama lagi kok. Dan sebentar lagi, gue bakal bikin dia dikeluarin dari sekolah ini. Pak. Bapak kan yang memberitahu Andi tentang perjanjian saya sama kepala sekolah. Iya, memang saya bilang sama Andi. Kenapa? Kamu memukul saya. Ingat, Yan. Kalau sampai kamu lakuin itu, kamu akan dikeluarkan dari sekolah ini. Berapa Andi bayar Bapak? Maksud kamu apa? Sudahlah, Pak. Bapak nggak usah menyangkal. Ini, 500.000. Saya yakin uang ini lebih besar daripada gaji Bapak. Ambil, Pak. Nanti, setelah Bapak melakukan apa yang saya suruh, saya akan tambahin. Gimana ini? Aku terima enggak ya? Tapi uang itu pasti cukup buat keperluan keluargaku.
apa yang mesti saya lakukan? Sini. Sial! Kemana tuh anak perginya? Lo nyariin gue? Lo berani nantangin gue, ha? Kenapa enggak? Tapi kalau lo berani, 1 lawan 1. Gue nggak takut sama lo. Gue jamanin lo. Oke. Gue tunggu lo di aula. Lo semua tunggu sini ya. Ini urusan gue sama dia. Siap-siap ya. Sebentar lagi, gue bakal bikin lu dikeluarin dari sekolah ini. Kita lihat aja nanti. Gue bakal bikin lu nyesal seumur hidup. Karena lu udah coba-coba berani nantangin gue. Ini adalah momen yang tepat buat gue ngebalas lu. Ampun, Di. Ampun, Di. Sakit. Di, Adi sakit, Di. Ini urusan laki-laki. Mendingan lu gak usah ikut campur. Ampun, Di. Sakit. Di, Adi sakit, Di. Kasih jalan Pak, kepala. Di sini nih Pak. Mereka berdua berantem di sini. Andi, buka pintunya. Ayo buka. Andi, buka pintunya. Ampun, Di. Aduh, gua gak mau berantem sama lu, Di. Ampun, Di. Ampun. Aduh. Rian, kamu nggak apa-apa, Rian? Andi, tolong lepasin gua. Andi, buka pintunya. Andi, buka. Lo udah terlalu banyak nyusahin gue. Gue udah habis sabar sama lo. Gue minta sama lo. Jangan pernah lo macem-macem lagi sama gue. Ampun, Di. Ampun. Ampun, Di. Di, maafin gue, Di. Gue cuma takut. Gue keluar dari Kamu nggak sekolah apa-apa, ini. Rian? Andi, buka pintunya. Seperti Buka. kasus yang dulu. Andi. Kamu nggak apa-apa, Rian? Enggak, Pak. Saya nggak apa-apa. Dia bohong, Pak. Saya nggak ada mukulin dia. Malah dia mukul saya. Dia mukul dada saya. Dia mukul perut saya, Pak. Pokoknya dia mukulin saya, Pak. Diam kamu. Saya tahu apa yang terjadi di sini. Pak, bener Pak. Nggak terjadi apapun, Pak. Nggak ada yang dipukul. Andi nggak mukul saya, Pak. Saya nggak kenapa-napa. Diam kamu, Rian. Biarkan Bapak yang bicara. Andi, kamu lihat itu. Rian tidak melaporkan kejadian ini pada saya. Tapi saya tahu bahwa kamu sudah memukul Rian. Tapi, Pak. Pak, Andi itu emang suka nyusahin murid-murid di sini. Terutama Rian, Pak. Dia bohong, Pak. Dia bohong, Pak. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak bisa tanya sama Nola. Iya kan, Nol? Sekarang ini gue harus mulai ngedeketin Vika. Vika harus simpati sama gue. Vika harus ngeliat kalau gue orang yang baik. Gue nggak boleh dukung Andi di sini. Mulai sekarang saya akan mengawasi kamu. Kalau kejadian ini terulang kembali, maka kamu akan saya berikan hukuman. Paham kamu?
Kenapa waktu di depan kepala sekolah tadi, lu nggak ngomong sepatah kata pun? Kurang macam apa lu? Di, lo ngertiin gue dong. Gimana gue bisa ngebelain lo? Lo tau sendiri kan si Rian tuh licik banget. Tadi aja dia teriak-teriak kesakitan di aula. Gimana mereka percaya sama gue kalau gue belain lo? Rian. Lagi-lagi Rian. Gue muak dengar namanya Nol. Oke. Kali ini gue memang nggak bisa ngeluarin dia dari sekolah ini. Tapi suatu saat gue bakal bikin sesuatu buat dia. Emang lo ngerencanain apa, Andi? Lo nggak bermaksud untuk mukulin dia di sekolah lagi kan? Ya nggak mungkin lah Nol. Gue bisa diskors dong sama kepala sekolah. Gue bakal ngasih pelajaran sama dia di luar sana. Dan di situ nggak akan ada satu orang pun yang ngebelain dia. Gue bakal nabrak dia pakai mobil gue. Dan nggak akan ada orang tahu siapa yang menabraknya. Dengan itu, dendam gue bakal terbalas. Aduh, ambil deh. Nol, buruan dong. Heh, makanya kalau jalan tuh lihat-lihat ya, jangan asal nabrak. Vika, gue nggak mungkin ngambil resiko ketahuan sama Andi. Karena itu, gue nulis surat ini. Gue cuman mau ngasih tahu kalau sekarang Rian dalam bahaya. Andi akan nabrak Rian pakai mobilnya. Cuma lo yang bisa nolong Rian. Gila. Kurang ajar. Rupanya mereka mau nabrak gue. Makasih ya, Fik. Lo udah nolongin gue. Tapi dari mana lo tahu kalau gue mau ditabrak sama mereka? Kamu harusnya bukan terima kasih sama aku, Yan. Tapi sama Nola. Karena dia yang udah cerita semuanya sama aku. Vika, Nola itu ada di dalam mobil itu, Fik. Nola itu bareng sama Andi. Mereka itu segeng. Nola itu ikut sama Andi karena dia takut sama Andi. Dia nggak bisa nolak kemauannya Andi, Yan. Enggak, Fik. Nola itu pasti punya tujuan tertentu. Gue yakin banget. Gue tahu siapa Nola. Mendingan lo nggak usah deket-deket sama dia deh. Dia itu licik, Fik. Yan, jelas-jelas Nola itu udah nolongin kamu. Bukannya terima kasih, kamu masih aja nyurigain dia. Aku bener-bener baru ketemu orang yang nggak tahu terima kasih kayak kamu. Vika! Nola mulai hari ini udah bisa ngedeketin si Vika. Dan Nola yakin sebentar lagi Nola bakal ngedapetin kepercayaannya si Vika yang bodoh itu. Bagus, bagus banget. Lu emang anaknya yang paling pinter, paling cakep, kagak ada duanya. Iyalah, Nola gitu loh. Yuk berangkat yuk, ntar mallnya keburu tutup. Yuk. Buat apa ya Nola ngedeketin Vika? Nola sama Emak pasti ngerencanain sesuatu. Apa Nola bakal ngejahatin Vika? Vika, kamu yakin kita makan di sini? Iya, Kek. Di sini tempatnya bersih, dijamin sehat, makanannya juga enak. Pokoknya kakek harus coba ya. Kakek, di sini paling enak sotonya. Aku pesenin ya. Iya. Mas, minta soto sama nasi putihnya 2 ya. Oh iya Mbak, silakan dulu Mbak. Makasih. Rian, Vika? Jadi lo suka makan di sini juga?
Iya. Wah, berarti tempat ini terkenal banget ya. Sampai-sampai lo aja suka makan di sini. Fik. Gue mau minta maaf sama lo, Fik. Soal tadi siang. Jadi, pendapat lo mengenai Nola udah berubah nih? Enggak. Pendapat gue tentang Nola tetap sama. Gue mau minta maaf karena gue udah nyuruh lo ngejauhin Nola. Gue sadar kalau gue nggak berhak untuk ngatur-ngatur hidup lo. Tapi gue ngomong kayak gitu, gue cuma khawatir sama lo. Gue... Ada apa, Nin? Yan, kamu kenal sama dia? Iya. Emangnya kenapa? Gimana ya? Sebaiknya saya ngomong sama Rian atau enggak? Nin, kenapa? Jangan tanya kenapa. Tapi kamu tolong perhatiin dia ya. Jangan sampai Nola ngedeketin dia. Nola? Emangnya kenapa? Nola mau ngapain dia, Nin? Jadi Nina. Ini saatnya gue ngejalanin rencana gue berikutnya. Ngapain? Nol, nggak ngapain. Belum masuk kelas. Ntar aja deh. Rian, syukur deh kalau lo nggak kenapa-napa. Gue khawatir banget sama lo. Gue sangka, Nola. Gue pergi ke kelas dulu ya. Bye. Sekarang tinggal nunggu Andi dengar berita ini. Di, gue mau ngomong sebentar sama lo. Berdua doang. Ngomong apaan sih? Emangnya kalau ngomong di depan Nola kenapa? Udahlah, ini penting banget. Berdua aja. Apaan sih, Kak? Nol, apa benar yang dikatakan Tito barusan? Emang Tito bilang apa? Udahlah, nggak usah pura-pura, Nol. Lu tahu apa yang gue omongin sama Andi? Karena gue dengar sendiri apa yang lo omongin sama Rian. Di, gue yakin dia yang ngagalin semua rencana kita. Dan gue juga yakin dia yang ngasih tahu Vika untuk nolongin Rian. Bener nggak, Nol? Apa yang dikatakan Tito barusan? Gue cuma nggak mau lo ngelukain siapapun, Di. Brengsek lu ya! Heh! Jangan berani sama cewek doang lo! Yuk, cabut. Andi pasti marah sama gue. Anak-anak juga pasti nggak mau temenan lagi sama gue. Mereka pasti ngejauh dari gue. Enggak, Nol. Lo nggak sendirian. Gue mau kok jadi teman lo. Makasih ya, Fik. Lo tuh baik banget. Padahal selama ini gue selalu ngejahatin lo. Maafin gue ya. Udahlah. Lo lupain aja semua kejadian tadi. Ya? Oh, 3.000, 34.000, 35.000, 36.000, 27.000, 38.000. Tolong, maling! Tolong! Tolong!
udah pulang? Iya, Bu. Didi udah pulang. Didi, kamu kemana aja sih? Dari pagi kamu belum makan. Makan sana. Enggak, Bu. Didi belum lapar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Riz. Wah, itu kan ibunya anak tadi. Pasti anak itu bilang sama ibunya kalau gue ngerampas duitnya. Waduh, gawat nih. Ibu, ada apa? Bilang itu sama anak kamu, jangan suka curi uang. Dengar ya, Bu, anak saya bukan pencuri. Harry, asal kamu tahu aja bahwa anak kamu itu berteman sama anak-anak berandalan. Tadi dia bersama teman-temannya mencuri uang anakku. Astagfirullahaladzim. Nggak mungkin anak saya berbuat seperti itu. Saya tahu persis anak saya, Bu. Kami memang miskin. Tapi asal ibu tahu juga bahwa anak saya tidak pernah melakukan kejahatan yang seperti ibu bilang. Dasar lu ya. Kenapa lu? Hah? Mau nangis? Cengeng lu ya. Lu pikir gue bakalan kasihan kalau lu nangis? Udah, diem gak? Harusnya Didi bersyukur punya orang tua sebaik ibu. Didi, kamu kenapa sayang? Makasih, Bu. Ibu udah baik banget sama Didi. Bakso. Baksonya udah habis. Yan, kenapa sih kamu datangnya selalu belakangan? Gue emang sengaja. Habis kalau gue datangnya kecepetan, ntar gue malah dicuekin lagi sama lo. Kan lo lagi sibuk bikinin bakso buat orang yang beli sampai habis kayak gini ya kan? Kamu nih, untung saya udah nyiapin buat kamu. Bentar ya, saya bikinin dulu. Makasih ya. Ini. Nggak usah. Anggap aja itu cicilan dari uang yang kemarin kamu kasih. Terima ini, Nak. Masalah uang yang waktu itu nggak usah kamu pikirin ya. Kita kan temenan. Enggak, Yan. Status kita beda. Kamu kaya, sedangkan saya orang miskin. Dan pertemanan itu cuma bisa terjadi sama orang yang statusnya sama. Kamu kok ngomongin kayak gitu sih, Nak? Temenan itu kan nggak boleh mandang dari status, Nak. Mau dia kaya kek atau miskin kek. Sekarang kalau kita nggak temenan, kenapa kamu nyuruh aku ngawasin Vika dan Nola? Nggak tahu kenapa, tapi saya nggak mau Vika sampai dapat masalah. Masalah apa, Nak? Saya nggak bisa jelasin semuanya sama kamu, Yan. Tapi kalau lo nggak ngasih tahu masalahnya, gimana gue bisa bantuin lo, Nak? Ntar kalau Vika nanya, gue mesti gimana jelasinnya ke dia? Lo tahu kan Nola? Dia tuh licik banget, Nak. Itu dia masalahnya. Saya nggak tahu apa rencananya Nola. Tapi yang pasti, sekarang dia lagi merebut hatinya Vika. Dan setelah itu, saya yakin dia pasti akan nyakitin Vika. Dari mana lo tahu semua itu, Nak? Tadi malam saya nggak sengaja dengar omongannya Nola sama emak. Lo ngapain malam-malam ke rumahnya Nola? Kamu kayaknya nggak percaya ya sama saya, Yan? Bukannya gitu, Nak. Cuma gue ngerasa kayaknya lo nyembunyiin sesuatu aja dari gue. Mendingan sekarang lo ceritain semuanya ke gue. Atau lo nggak usah cerita apa-apa ke gue. Sebenarnya orang yang marahin saya dan
yang ngambil uang kamu itu bukan pembantunya Nola. Dia ibunya Nola. Ibunya? Sebenarnya saya nggak boleh cerita tentang ini sama siapapun. Janji ya, kamu jangan cerita sama siapa-siapa. Ya.